Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Silviana Ramadhani. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai aliran elektron non-siklik dan siklik. Yang pertama itu adalah tahapan reaksi non-siklik. Nah, di sini cahaya akan diserap oleh fotosistem 2. Terjadi transfer energi melalui kompleks antena dan sampailah ke klorofil A di pusat reaksi P680. Kemudian, elektron pada klorofil tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron primer pada pusat reaksi. Setelah itu, terjadi fotolisis air menjadi 2H+, dan setengah oksigen. Elektron yang dihasilkan digunakan untuk mengisi kekurangan elektron klorofil yang tereksitasi. Oksigen dilepaskan ke lingkungan. Nah, setelah itu terjadi transfer elektron berantai. Nah, menyebabkan sejumlah proton H+ dipompa ke dalam ruang tilakoid dan pada akhirnya elektron akan masuk ke fotosistem 1. Selama transfer elektron, terjadi fotofosforilasi dengan mekanisme kemiosmotik menghasilkan ATP. Nah, di sisi lain, cahaya diserap oleh fotosistem 1 dan terjadi transfer energi melalui kompleks antena dan sampailah ke klorofil A di pusat reaksi P700. Setelah itu, elektron pada klorofil tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron primer pada pusat reaksi. Kekosongan elektron pada klorofil diisi oleh elektron dari fotosistem 2. Kemudian akan terjadi rantai transfer elektron kedua, di mana elektron terakhir ditangkap oleh NADP+, dan dengan dibantu oleh enzim NADP+ reduktase dan terbentuklah NADPH. Nah, setelah itu, ATP dan NADPH yang terbentuk akan dibawa ke stroma dan digunakan dalam siklus Kelvin atau reaksi gelap. Hasil dari reaksi terang ini yaitu menjadi 3. Yang pertama ada oksigen, yang kedua ada NADPH, dan yang ketiga ada ATP. Nah, yang kedua ada reaksi siklik. Pada reaksi siklik ini hanya melibatkan fotosistem 1, di mana elektron klorofil tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor elektron primer, kemudian disalurkan ke ferrodoksin, sama seperti jalur non-siklik. Namun, setelah itu elektron tidak masuk ke rantai transfer elektron kedua, melainkan akan kembali masuk ke rantai transfer elektron pertama. Tujuannya yaitu adalah untuk memanen lebih banyak ATP. Nah, seperti yang telah diketahui, ATP dan NADPH yang dihasilkan reaksi terang diperlukan oleh reaksi gelap atau siklus Kelvin. Aliran elektron non-siklik akan menghasilkan ATP dan NADPH dengan jumlah yang relatif sama. Padahal, siklus Kelvin akan mengonsumsi ATP lebih banyak dari NADPH. Nah, maka aliran elektron siklik akan menutupi kekurangan ATP tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa perbedaan antara aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Di antaranya yang pertama yaitu adalah jenis fotosistemnya. Pada reaksi siklik, fotosistem yang digunakan yaitu fotosistem 1 atau P700. Sementara pada reaksi non-siklik yaitu digunakan fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Kemudian yang kedua adalah produk yang dihasilkannya. Pada reaksi siklik dihasilkan ATP. Dan pada reaksi non-siklik dihasilkan NADPH, ATP, dan O2. Kemudian fotolisis air. Pada reaksi siklik tidak terjadi, sedangkan pada reaksi non-siklik itu terjadi. Dan yang terakhir prosesnya. Pada reaksi siklik, elektron dari P700 akan masuk melalui sistem transport dan kembali lagi ke P700. Sementara pada reaksi non-siklik, elektron dari P680 akan masuk melalui sistem transport,
menuju ke P700 dan tidak kembali lagi ke P680. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.